Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sharing materi tentang pengkajian budaya dalam keperawatan. Ini menjadi bagian dari transcultural nursing ya dalam ethno-nursing. Nah, sebelumnya hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa penting untuk memahami budaya diri sendiri sebelum memahami budaya orang lain. Nah, kondisi ini merupakan istilah dari therapeutic cultural self. Jadi, therapeutic cultural self adalah kondisi di mana kita perlu untuk memahami budaya diri sendiri sebelum memahami budaya orang lain. Nah, berikut ada beberapa poin yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kepekaan budaya. Yang pertama adalah memahami bahwa perbedaan budaya itu ada. Yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya adalah salah satu produk dari kelompok masyarakat atau kelompok produk dari manusia, maka karena manusia itu sendiri berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka tentu akan lahir pula budaya yang berbeda antara antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, menghormati individu sebagai individu yang unik. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa faktor budaya akan ikut berpengaruh dalam diri individu. Kemudian yang ketiga adalah menghormati sesuatu yang unfamiliar. Jadi ketika kita akan menemukan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita dengarkan, apa yang selama ini kita lihat, ya, maka kita tidak perlu untuk kaget dengan adanya perbedaan itu, tapi kita harus menghormati hal-hal yang tidak familiar dengan diri kita atau kebiasaan kita. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi budaya yang dimiliki diri sendiri, ya. Perlu untuk memahami tentang apa yang ada dalam budaya kita, bagaimana budaya kita, ya, produk-produk yang dihasilkan dari budaya kita, ya. Kemudian yang kelima adalah memahami beberapa kelompok budaya yang memiliki definisi tentang konsep sehat sakit serta cara menjaga kesehatan dan mengobatinya yang bisa saja berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh diri sendiri. Jadi, karena adanya perbedaan budaya antara kelompok yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya, itu pun akan bisa saja mempengaruhi tentang bagaimana konsep sehat sakit antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan seperti halnya adanya perbedaan budaya, maka adanya perbedaan konsep sehat sakit pun sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena sekali lagi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsep sehat sakit di di suatu masyarakat adalah faktor budaya itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemauan untuk memodifikasi asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya yang dimiliki oleh klien. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan untuk memodifikasi asuhan keperawatan yang diberikan tentu tidak lepas dari prinsip etik yang berlaku, ya, tidak lepas dari prosedur-prosedur yang berlaku dalam dalam instansi tempat bekerja atau tidak melanggar dari kode etik profesi keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah tidak berharap semua anggota dalam satu kelompok budaya harus berperilaku dengan cara yang sama. Jadi meskipun dalam suatu kelompok dalam satu kelompok itu berada dalam suku yang sama atau budaya yang sama, tapi tidak seharusnya bahwa orang-orang yang berada dalam suatu kelompok itu memiliki perilaku yang sama, ya. Karena setiap manusia unik. Nah, upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menghormati bahwa nilai budaya yang dimiliki seseorang itu sudah mengakar sehingga sulit untuk dirubah. Nah, pemahaman ini menjadi penting dalam pemberian asuhan keperawatan. Kita perlu memahami bagaimana latar belakang budaya seseorang, budaya klien kita. Namun,
sebelum itu kita juga perlu menyadari bahwa, nilai budaya yang diyakini oleh seseorang itu adalah proses yang berlangsung tidak dalam waktu yang singkat, sehingga, untuk mengubah kebiasaan tersebut sulit untuk dilakukan. Sehingga ketika misalnya seorang klien memiliki suatu kebiasaan yang cukup bertentangan dalam, upaya peningkatan kesehatannya, kita perlu pendekatan terapeutik dan sebelum itu kita perlu memahami bagaimana latar belakang budaya klien tersebut. Nah, dalam, melakukan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien, hal yang perlu eee, yang tidak lepas adalah dalam proses pengkajian. Sehingga, ada variabel yang perlu kita ketahui dalam pengkajian budaya, yaitu terkait dengan customs, kemudian beliefs and values, ya, tentang, nilai yang diyakini, kemudian tentang, kepercayaan yang diyakini dan, terkait dengan karakteristik-karakteristik yang melekat pada, eee, manusia itu sendiri sebagai karakteristik dari budaya yang dianut. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa, eee, ada beberapa variabel yang mudah dikaji dan ada beberapa variabel yang sulit dikaji. Yang termasuk variabel yang mudah dikaji adalah customs, ya, terkait dengan karakteristik pasien dari segi, atau kalau kita kaitkan dengan, teori transcultural nursing, kita akan mengetahui bahwa, budaya itu terbagi menjadi 2 sifat, yaitu yang ada yang sifatnya material dan ada yang sifatnya non material. Nah, customs ini adalah budaya yang sifatnya material. Jadi misalnya pakaiannya, kemudian dari segi, mmm, makanan khasnya ya, dan seperti itu. Kemudian, eee, hal yang, semakin sulit dikaji ada pada tataran nilai ya, nilai yang dianut oleh, seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa poin yang telah disebutkan satu persatu tentang variabel-variabel apa sih yang perlu dikaji dalam melakukan pengkajian budaya. Bisa dengan mengkaji nilainya yang pertama, kemudian keyakinannya, kemudian customs yang tadi saya sebutkan, pakaian bisa kita lihat dari segi pakaiannya, kemudian bahasanya ya, makanan makanan khasnya. Nah, kemudian, bagaimana kebiasaan diet dan nutrisinya, bagaimana pola komunikasi yang dilakukan, bagaimana hubungan keluarganya, kemudian variabel selanjutnya adalah terkait dengan praktek keagamaannya, tentang perilaku sehat sakitnya, tentang keturunan herediternya, dan variabel yang lain adalah dari sisi status sosial ekonomi yang bisa kita kaitkan dengan, budaya-budaya tertentu. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari upaya untuk menggunakan pengetahuan budaya. Yang pertama adalah sadar bahwa budaya yang dimiliki oleh diri sendiri, sadar akan budaya yang dimiliki oleh diri sendiri. Jadi kita perlu mengetahui dulu budaya, bagaimana konsep dan karakteristik dari budaya kita. Kemudian yang kedua adalah harus terbuka, ya. Klien harus terbuka terhadap klien dalam proses sharing informasi tentang kesehatannya. Kemudian yang ketiga, jujur dengan diri sendiri. Jadi perawat harus mengerti cara memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Yang keempat adalah harus sifatnya nyata. Jadi, memahami bahwa budaya yang dimiliki orang lain adalah berbeda, tetapi sama validnya. Jadi sama-sama menghargai, budaya masing-masing ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan, dalam melakukan pengkajian budaya yang terutama dalam memahami atau mengenal tentang budaya kita. Yang pertama misalnya, dari mana saya, ya, dari mana klien saya berasal, kemudian bahasa apa yang saya gunakan, bahasa apa yang digunakan oleh pasien saya, sama enggak, kemudian nilai apa yang saya pegang, nilai apa yang kira-kira dipegang oleh pasien ini, bagaimana saya berkomunikasi dengan klien, apakah keluarga bagi saya penting, jika ya, mengapa?
Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimana saya mendefinisikan tentang sehat atau apa sih makna sehat bagi saya ya. Nah, adapun upaya untuk mengevaluasinya adalah setelah mempertanyakan dalam diri kita sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita perlu mengevaluasi apakah Anda atau kita merasa berbeda atau sama enggak setelah mengeksplorasi budaya kita, sama enggak budaya kita dengan pasien kita. Kemudian yang kedua, apa yang kita rasakan tentang budaya yang kita miliki. Yang ketiga, apakah lebih mudah atau sulit untuk melakukan pendekatan kepada klien yang memiliki budaya yang berbeda atau tidak? Nah, jadi dengan memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu akan memicu kita untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal budaya kita sendiri sebelum mengenal budaya orang lain, budaya klien khususnya. Dan ini adalah salah satu upaya untuk membangun proses akulturasi atau perpaduan budaya pada proses pemberian asuhan keperawatan. Nah, pengkajian budaya adalah pengkajian yang sistematik dan komprehensif dari nilai-nilai pelayanan budaya, kepercayaan, dan praktik individual, keluarga, dan komunitas. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang signifikan dari klien, sehingga perawat akan dapat menerapkan kesamaan budaya atau akulturasi. Nah, kemudian seperti apa sih contoh atau aplikasi konsep dan prinsip transcultural sepanjang daur kehidupan manusia? Nah, biasanya contohnya adalah pada perawatan kehamilan dan kelahiran. Kita bisa melihat beberapa praktek perawatan kehamilan dan kelahiran yang berbeda antara kelompok masyarakat pada suku A dengan suku B dan seterusnya. Dan ini bisa kalian kaji juga pada suku kalian masing-masing. Kebiasaan apa atau perilaku perilaku sehat sakit apa yang biasanya dilakukan oleh ibu di kelompok masyarakat kalian atau di suku kalian. Bisa jadi berbeda antara ya di suku kalian dengan di suku teman-temannya yang lain. Kemudian yang kedua bisa juga dalam praktek perawatan dan pengasuhan anak ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.